Hello grade 3, welcome back in second semester. I'm so happy to see you in this new year. Miss Kalimah would like to wish you a happy new year 2021. Well, best kid, how are you? I hope you and your family are in good condition and good spirit. We can learn together in this semester. Well, best kid, we thank God that we can meet up again in this second semester, and I'm so happy to see you. Well, best kid, before we continue our lesson today, let's start with prayer. Let's fold our hands together and let's pray together. Let's pray together. Dear God, we thank you for all your blessing that now we come to this second semester in this new year 2021. We ask you for your help and we ask you for your guidance that we can study well, better than before. Lord, now we want to start our lesson. Please be with us and guide us so we can understand even better, and we know you, that you are our God who creates and who rules the universe. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ya teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki semester 2. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kehadiran Allah melalui peristiwa alam. Tujuan dari pembelajaran ini: 1. Menjelaskan contoh-contoh peristiwa alam sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, menjelaskan tentang manfaat peristiwa alam bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, menjelaskan bahwa peristiwa alam sebagai bukti kehadiran Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Mazmur mengatakan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah. Peristiwa alam pun juga merupakan ciptaan Allah. Pemazmur selalu kagum akan kebesaran Allah dalam karya penciptaan. Ia memuji dan memuliakan kebesaran Allah. Ia mengatakan bahwa Allah sangat besar. Apa saja contoh peristiwa alam yang dituliskan di dalam Mazmur 104 ayat 1-24? Dikatakan bahwa ada suara guntur, ada hujan yang membasahi bumi, ada malam yang berganti dengan pagi, ada matahari yang terbit dan terbenam. Nah, apa itu peristiwa alam? Mari kita simak penjelasan berikut. Peristiwa alam adalah suatu peristiwa yang terjadi karena alam. Dilihat dari akibatnya, peristiwa alam dibagi menjadi 2 jenis. 1. Peristiwa alam yang tidak menyebabkan kerugian. Peristiwa alam ini meliputi pelangi, pergantian musim, pergantian waktu, atau hujan. Yang kedua, peristiwa alam yang bisa merugikan manusia. Contohnya adalah gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami. Ada orang yang meninggal karena gunung meletus, ada yang rumahnya rusak karena peristiwa tsunami. Jika ada kerugian, peristiwa alam itu disebut dengan bencana alam. Bencana alam terjadi karena manusia tidak peka dengan tanda-tanda alam yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, manusia juga tidak menaati aturan saat membangun rumah.
Aturannya, manusia tidak boleh membangun rumah di lereng gunung atau dekat pantai. Orang tetap saja membangun rumah di dekat lereng gunung atau pantai. Akibatnya, banyak rumah yang rusak jika terjadi gunung meletus. Banyak orang yang meninggal karena peristiwa tsunami. Jadi, Allah tidak pernah menciptakan peristiwa alam yang menimbulkan kerugian. Allah tidak pernah menciptakan peristiwa alam yang membuat manusia menderita. Semua peristiwa alam yang Allah ciptakan adalah baik. Peristiwa alam diciptakan oleh Allah supaya bumi tetap baik. Oleh karena itu, manusia harus bijaksana, manusia harus peduli dengan keadaan alam di sekitar. Apakah peristiwa alam yang Allah ciptakan mempunyai manfaat? Ya, tentu saja. Setiap peristiwa alam yang Allah ciptakan pasti bermanfaat bagi alam dan seluruh makhluk hidup. Contohnya, 1. Petir atau guntur. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul pada saat hujan. Petir biasanya akan diikuti dengan suara guntur. Guntur adalah suara yang sangat besar dan menggelegar. Kilat menghasilkan nitrogen. Hujan yang turun akan membawa kadar nitrogen ke tanah. Kadar nitrogen sangat bermanfaat bagi tanaman. Yang kedua, hujan. Air hujan bermanfaat bagi kehidupan di alam. Seluruh makhluk hidup memerlukan air hujan. Yang ketiga, pergantian siang dan malam. Siang dan malam terjadi karena perputaran bumi. Pada siang hari, tumbuhan melakukan fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari. Manusia dan binatang melakukan banyak aktivitas pada siang hari. Lalu pada malam hari, manusia dan binatang dapat beristirahat. Yang keempat, gunung meletus. Gunung meletus tidak hanya menimbulkan kerugian. Gunung meletus juga mempunyai manfaat. Pada saat meletus, gunung mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik bisa membuat tanah menjadi subur. Nah, inilah manfaat dari peristiwa alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi ciptaan Allah. Kesimpulan dari pelajaran ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan peristiwa-peristiwa alam, dan melalui peristiwa alam ini membuktikan bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa alam. Kita tidak boleh mengeluh ketika musim hujan datang ataupun musim kemarau datang, karena peristiwa-peristiwa alam yang Allah ciptakan agar kehidupan di bumi tetap baik. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kami bersyukur karena Tuhan menciptakan peristiwa-peristiwa alam untuk menjaga kehidupan di bumi tetap baik. Tuhan, terima kasih. Ajarlah kami terus bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, dan kami bersyukur atas kehadiran-Mu melalui peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Ajarlah kami untuk memiliki sikap peduli terhadap lingkungan kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.